Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Sa'dan Endo Saloko, NRP 1804253. Saya dari kelas 3A Pekerjaan Sosial. Nah, pada hari ini saya akan membuat video mengenai penerapan teknik pengubahan perilaku untuk tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah modifikasi tingkah laku. Nah, di video kali ini saya akan menerapkan salah satu teknik pengubahan perilaku di suatu permasalahan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai gambaran permasalahan. Akifah adalah anak berusia 8 tahun dan sekarang duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Kondisi pandemi COVID-19 membuat Akifah harus belajar di rumah dengan didampingi oleh orang tua. Hampir setiap hari ia menerima tugas dari guru untuk dikerjakan sebagai pengganti pembelajaran tatap muka. Kemudian, setiap minggunya pada hari Jumat, tugas dikumpulkan kepada gurunya. Seringkali ia menunda-nunda untuk mengerjakan walaupun sudah diingatkan dan dibimbing oleh ibunya untuk mengerjakan tugas. Namun, ia malas-malasan dan memilih untuk bermain HP milik ibunya, untuk melihat video di YouTube, bermain Mobile Legends, dan bermain TikTok. Di usianya yang masih 8 tahun, ia sudah paham betul memainkan HP. Ibunya seringkali melarang ia bermain HP dan menyuruhnya agar mengerjakan tugas sekolah terlebih dahulu. Akan tetapi, ketika ia dilarang dan sekali HP-nya diminta, Akifah marah dan menangis. Bahkan, tugas sering dikerjakan oleh ibunya karena Akifah yang malas untuk mengerjakannya. Nah, untuk teknik pengubahan perilaku yang digunakan adalah menggunakan teknik negatif punishment. Nah, di mana teknik negatif punishment ini menghilangkan stimulus yang mengikuti perilaku dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi perilaku tersebut. Nah, stimulus yang dihilangkan adalah stimulus yang menyenangkan bagi orang tersebut, yaitu bagi Akifah. Kemudian adapun penguat yang digunakan yaitu menggunakan penguat ekstrinsik dan penguat intrinsik. Di mana penguat ekstrinsik di sini yang saya gunakan adalah penguat material dan penguat sosial. Di mana penguat material ini yaitu memberikan sesuatu yang bernilai untuk orang tersebut, yaitu untuk Akifah setelah dia mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian ada penguat sosial, di mana penguat sosial ini merupakan penguat yang berasal dari perilaku seorang, di mana nantinya setelah Akifah berhasil mengerjakan tugas, nanti dia akan diberikan pujian, dia akan diberikan perlakuan yang baik oleh keluarganya dan lain sebagainya. Kemudian penguat intrinsik ini yaitu berasal dari diri seseorang itu, di mana Akifah setelah dia mengerjakan tugas dia akan merasa senang karena dia setelah mengerjakan tugas dia diberi pujian, diberi materi, entah itu jajan dan sebagainya, sehingga memunculkan rasa senang untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut kepada tahap-tahap pelaksanaannya. Yuk, mari kita saksikan. Tahapan pengubahan perilaku ini dibagi menjadi 3. Yang pertama tahap awal, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Di tahap awal, pekerja sosial melakukan engagement dengan berkomunikasi, membangun relasi dengan ibu dari Akifah, serta membuat kontrak dalam bentuk janji untuk bertemu dan lain sebagainya. Setelah itu, pekerja sosial melakukan assessment dengan metode wawancara bersama ibu dari Akifah dan observasi, dengan hasil nama lengkapnya yaitu Elfrida Akifatul Usma, biasa dipanggil Akifah. Tempat tanggal lahir yaitu Purbalingga 12 Januari 2012. Usianya kini 8 tahun. Beragama Islam, jenis kelamin perempuan, yang beralamat di Kedung Jati RT 2 RW 1, Pukateja, Purbalingga, Jawa Tengah. Dia sekarang duduk di kelas 3. Kemudian Akifah ini anak keempat dari 4 bersaudara. Kemudian kondisi biologisnya, Akifah ini memiliki tinggi 130 cm dan berat badan 29 kg. Rambutnya lurus dan panjangnya sebahu serta kulitnya berwarna sawo matang. Akifah memiliki tanda lahir berupa tompel di lengan kirinya. Kondisi kesehatannya baik dan tidak memiliki riwayat penyakit.
Kondisi psikologisnya, Akifah sangat senang ketika bermain HP. Ia suka menonton video di YouTube, TikTok, dan bermain game Mobile Legends. Ia seringkali merasa marah ketika HP ia diminta oleh ibunya. Ia merasa bosan karena kondisi pandemi seperti ini sekarang membuat Akifah harus belajar di rumah dan tidak bisa bermain bersama teman kelasnya. Kemudian ia malas untuk mengerjakan tugas sekolahnya dan lebih memilih untuk bermain HP. Kondisi sosialnya, Akifah memiliki hubungan baik dengan keluarganya. Ia lebih dekat dengan ibunya. Akifah merupakan anak yang aktif bermain dan mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Biasanya ia bermain bersama teman sekolah dan lingkungan sekitar. Tetapi karena kondisi pandemi membuat waktunya banyak dihabiskan di rumah. Kemudian kondisi spiritualnya, Akifah masih jarang melaksanakan sholat 5 waktu. Ia biasanya hanya menjalankan sholat maghrib saja. Setelah sholat maghrib, ia sering mengaji dengan dibimbing oleh ibunya. Kemudian potensi dan sumber yang dimiliki oleh Akifah yaitu Akifah merupakan anak yang aktif dan mudah bersosialisasi. Kemudian Akifah merupakan anak yang berprestasi di sekolah. Dan selanjutnya keluarga yang mendukung untuk pengubahan perilaku. Kemudian setelah mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang terjadi, pekerja sosial bersama ibu dari Akifah menyusun rencana intervensi yang tepat untuk menangani permasalahan yang terjadi sebagaimana yang disampaikan di dalam skenario pengubahan perilaku. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Teknik yang digunakan yaitu negative punishment dengan penguat material dan penguat sosial. Tugasnya udah dikerjakan belum? Give. 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 Kerjakan dulu. Hei. Hati yang baik kok. Nyap, yuk dikerjakan yuk. Loh, kok mau? Sini HP-nya. HP-nya aja nih. Nanti kamu bawa HP-nya kalau udah belajar. Ya. Belajar yang lain. Nah, kamu belajar dulu. Kalau udah belajar nggak boleh main HP. Nih, ya nomor 1 nih. Prabu Pandu duweni putra 5 lanang kabeh kang diarani pinter lah gene pinternya surat. Nomor 2 keris pulang geni iku gamane sapa? Ya pinter lah gene pinter. Ayo digarap. Nih mangganya buat kamu hadiah karena kamu sudah mengerjakan tugas. Besok lagi ya. Oke? Teknik pengubahan perilaku ini dilakukan beberapa hari dengan dibantu peran anggota keluarga yang lainnya. Apa? Oh, bisa. Oli tapi anak sarate. Di sinau anggar wis sinau nembe oli. Berarti ben aku oleh HP-an aku kudu ngarep tugas disit. Ini wis ngarep tugas. Jelang nah. Lomba ora. Oh, ya. Ya wis, nya. Sedela tapi jangan lama-lama. 1,5 jam. Wah, ini setelah ngerjakan tugas, aku diwirikan sama mate. Jadi, aku ngerjakan tugas sebelum mama perintah. Emang kok lebih sembilan penek, harus duit jajan. Teknik tersebut terus digunakan dengan memberikan penguat dengan konsisten. Hingga beberapa hari Akifah mulai sadar dan ada kemauan untuk mengerjakan tugas agar diberikan jajan dan diberikan HP dengan mudah oleh orang tuanya. Udah belajar ini temenan, ya ini tak kasih jajan ini. Mama oleh bakso sama
Om pinjam HP. Ya kalau udah belajar boleh main HP. Kalau belum nah nggak boleh. Oke? Oke. Tos. Dah. Tahap akhir. Tahap akhir ini terdiri dari evaluasi dan terminasi yang dilakukan pekerja sosial dan ibu dari Akifah. Evaluasi dilakukan agar mengetahui apakah teknik pengubahan perilaku ini berjalan efektif dan dapat memberikan perubahan terhadap Akifah agar tidak malas lagi untuk mengerjakan tugas. Apakah ada perkembangan dari apa yang kemarin kita rencanakan, Bu? Alhamdulillah sudah ada perubahan berkat dukungan dan dorongan dari orang tua terutama dan anggota keluarga lainnya. Itu dengan cara satu dibujuk dan dua diberi penghargaan berupa pujian dan diberi jajanan sehingga sudah sekarang sudah sadar diri lah mau belajar dengan sendirinya, tidak perlu dipujuk-pujuk lagi. Awalnya gimana, Bu? Apakah langsung langsung mau atau gimana? Ya tidaklah, ya itu dengan cara yang seperti yang kemarin itu dibujuk, diberi penghargaan, diberi jajan, diberi pujian dan lain sebagainya, dan didorong oleh kakak-kakaknya yang sudah mau berusaha ikut membujuk Akifah anak saya itu. Berarti awalnya sempat agak susah ya, Bu? Iya. Ya. Melihat dari apa yang disampaikan oleh ibu dari Akifah, maka dilakukanlah terminasi karena tujuan awal dari pengubahan perilaku ini telah tercapai. Apa-apa atau yang ibu tanyakan kepada saya, silahkan hubungi saya aja, Bu. Saya siap untuk membantu ibu dan Akifah. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Bu. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga Akifah menjadi lebih baik. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video mengenai penerapan teknik pengubahan perilaku di suatu permasalahan, yaitu masalahnya adalah anak yang malas untuk mengerjakan tugas. Kemudian sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang, sore, pagi, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.